Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh ya, sebelumnya Penny mau ngingetin nih buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Feni Reski, mahasiswi PGSD Universitas Riau angkatan 2020. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang terkait orang-orang yang merugi di bulan puasa. Bisa teman-teman bayangkan ketika teman-teman bekerja seharian tapi tak memperoleh gaji. Itu pasti teman-teman akan marah, sakit, dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan ini. Toh kita juga tahu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan ampunan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang. Hadis riwayat Nasa'i. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Oke, kita langsung ke intinya. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kok bisa begitu? Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Mengapa hilang? Ya, karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah contoh perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani, beliau meriwayatkan betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih itu selesai loh teman-teman. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wah, kita tahu bahwasannya bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan juga dosanya. Maka dari itu senantiasalah teman-teman untuk membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala loh teman-teman. Apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu teman-teman. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini loh. Jadi Penny harap teman-teman punya juga target untuk menghatamkan Al-Quran. Yang keempat,
orang yang tidak menjaga sholat. Kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan terkecuali. Ada sebuah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Jadi teman-teman, jangan pernah meninggalkan sholat. Inilah podcast singkat dari saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Kembali lagi di podcast saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.